Halo semua, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Film ini mengisahkan sekelompok penjahat yang menuntut keadilan kepada sistem pemerintahan. Para penjahat itu melakukan aksi kejahatannya untuk kepentingan rakyat. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dari ibu dan anak yang menemukan seorang pria yang mengambang di aliran sungai di perbatasan India. Mereka pun membawa pria tersebut ke desa mereka. Lalu pria yang ditemukan itu dirawat menggunakan perawatan tradisional di desa tersebut. Ketika pria itu dirawat, ditemukan peluru yang berada di dalam tubuh si pria itu. Beberapa bulan kemudian, desa yang merawat si pria itu diserang oleh sekelompok militan. Anak-anak, orang tua, pria, dan wanita semuanya dibantai. Keadaan di desa itu menjadi kacau. Pemimpin desa meminta tolong ke Tuhan mereka, dan Tuhan mereka menjawab dengan menyadarkan pria yang ditemukan di sungai. Pria itu pun sadar, lalu menolong desa tersebut dari serangan pembantaian yang mengerikan. Satu persatu orang yang datang menyerang desa dihabisi oleh si pria itu, hingga akhirnya pria itu berhasil mengalahkan semua orang yang menyerang desa. Ketika semuanya berakhir, para warga desa sangat berterima kasih kepada si pria itu. Lalu pria itu pun menanyakan ke para warga desa siapa dirinya. Nampaknya si pria itu telah kehilangan ingatannya. Anak laki-laki yang menemukan si pria itu pun menghampiri dan berkata bahwa ketika ia dewasa nanti, dia akan mencari tahu siapa sebenarnya si pria itu. 30 tahun kemudian di Mumbai, Vikram Rathore dan 6 anak buahnya yaitu Kalki, Janvi, Helena, Eram, Laksmi membajak kereta Mumbai Metro. Ketika mereka melakukan aksi pembajakan, Kalki sempat ditangkap oleh seorang polisi yang sedang berada di kereta. Namun polisi itu berhasil dilawan oleh Vikram dan diikat di tiang kereta. Vikram pun menanyakan ke polisi itu siapa yang paling ia cintai di dunia. Dan polisi itu menjawab bahwa ibunya yang berusia 55 tahun. Segera Vikram menyeleksi wanita yang berusia 55 tahun di dalam kereta untuk berdiri. Ketika semua wanita yang berusia 55 tahun berdiri, Vikram menembak salah satu wanita yang memakai burka. Vikram melakukan itu sebagai ancaman bagi para penumpang yang lain. Lalu Vikram dan anak buahnya menyandra para penumpang kereta. Aksi pembajakan yang dilakukan oleh Vikram dan anak buahnya terlihat di CCTV dan menjadi viral. Para polisi pun segera diterjunkan. Lalu Narmada Rai, petugas khusus didatangkan untuk bernegosiasi dengan Vikram. Ketika Vikram telah tersambung dengan Narmada, Vikram meminta Narmada menghadirkan Menteri Pertanian selama 5 menit. Jika 5 menit Menteri Pertanian tidak hadir, semua penumpang akan tewas. Narmada pun akhirnya menghadirkan Menteri Pertanian. Ketika Vikram telah tersambung dengan Menteri Pertanian, Vikram dengan mata berkaca-kaca ia memberitahukan bahwa 10.000 lebih petani telah bunuh diri di bawah pengawasan Menteri Pertanian. Vikram menanyakan di mana Menteri Pertanian ketika para petani membutuhkan. Vikram pun lalu meminta 40.000 crore rupiah kepada Menteri Pertanian. Uang sebanyak itu pun membuat Menteri Pertanian bingung. Dari mana untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Lalu kebetulan ada anak pengusaha senjata global bernama Alia berada di kereta. Alia pun diminta untuk menelpon ayahnya yang bernama Kali. Kali merupakan pengusaha kaya yang memiliki banyak pabrik di India. Dia juga memiliki usaha senjata. Namun di balik kesuksesannya, ia kerap sekali mengancam tuan tanah di India untuk mengizinkan dirinya membangun pabrik. Jika tuan tanah tidak mengizinkan, maka ia membunuh si tuan tanah tersebut. Mengetahui bahwa anaknya menjadi salah satu sandera di kereta, ia menghubungi Menteri Pertanian dan siap memberikan uang yang diminta oleh Vikram. Uang pun dikirim ke nomor yang sudah disiapkan oleh Vikram. Sambil menunggu uang itu selesai dikirim, Vikram sedikit bercerita tentang nasib anak buahnya yaitu Kalki ke Alia, bahwa Kalki merupakan korban dari buruknya sistem pemerintahan. Dahulu, ayahnya Kalki merupakan seorang petani. Ia memiliki pinjaman di bank untuk membeli traktor. Namun ayah Kalki tidak dapat segera melunasi pinjaman sekaligus bunganya. Dan ayah Kalki meminta pihak bank untuk memberikan waktu kepada ayah Kalki. Namun pihak bank
malah mempermalukan ayah Kalki di depan para warga dan mengambil traktor sebagai pelunasan hutangnya. Kalki dan ibunya yang melihat sangat sedih atas perilaku pihak bank kepada keluarganya. Lalu ayahnya Kalki yang tidak mampu melunasi hutangnya, ia memilih untuk bunuh diri. Setelah ayahnya Kalki meninggal, pihak bank datang untuk menagih bunganya yang belum dilunasi. Pihak bank pun mengambil kalung pernikahan ibunya Kalki sebagai pelunasan bunganya. Di saat itulah Kalki marah kepada pihak bank. Kisah Kalki bukan satu-satunya. Vikram memberitahu ke semua para penumpang kereta bahwa penderitaan yang dialami oleh Kalki dan keluarganya juga dirasakan oleh para petani di India. Untuk membayar kembali pinjaman bank sekecil 40.000 rupiah, seorang petani miskin terpaksa bunuh diri. Tetapi bank yang sama telah menghilangkan pinjaman Kali, yaitu ayahnya Alia, sebesar 40.000 crore rupiah. Disitulah Vikram memberitahu bahwa 40.000 crore rupiah adalah milik negara, milik para warga India, yang seharusnya bisa melunasi hutang-hutang para petani. Lalu ketika uangnya telah diterima, segera Vikram membangunkan wanita yang ia tembak, yaitu wanita berburka. Wanita itu juga merupakan anak buahnya Vikram bernama Iskra. Jadi tidak ada yang terluka selama penyanderaan berlangsung. Setelah uang diterima, Vikram memberi pesan ke Alia untuk memberitahukan ke Kali ayahnya bahwa orang yang telah menyanderanya adalah Vikram Rathore. Setelah itu, Vikram menepati janjinya bahwa ia akan melepaskan semua sandera di stasiun kereta selanjutnya. Para pasukan polisi termasuk Narmada bersiap-siap untuk menangkap Vikram dan anak buahnya. Ketika kereta sudah berhenti di stasiun selanjutnya, para penumpang keluar dengan berpenampilan sama, yaitu mengikat kepala mereka dengan perban. Saat itu pula, secara diam-diam Vikram dan anak buahnya juga ikut keluar. Namun mereka tidak ketahuan oleh para polisi. Vikram pun juga menjebak polisi dengan serangan tipuan yang dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga Narmada dan polisi mengira bahwa Vikram dan anak buahnya lah yang menyerang mereka. Padahal itu semua adalah boneka. Kemudian uang yang telah didapat dikirim ke 700.000 rekening. Uang itu untuk melunasi hutang para petani di India. Para petani pun senang karena seseorang telah melunasi hutang mereka. Kabar bahwa hutang para petani telah lunas, Kali meminta Narmada untuk mencari tahu pelaku penyanderaan kepada putrinya. Lalu Alia memberitahukan ke Kali bahwa pelaku tersebut menyebutkan dirinya Vikram Rathore. Mendengar kata Vikram, sepintas Kali mengingat beberapa hal. Namun setelah itu ia lupakan. Vikram Rathore. Di tempat lain, Vikram dan anak buahnya kembali ke markas mereka dan membuka identitas asli mereka. Sebenarnya mereka hanya menyamar. Vikram merupakan sipir penjara wanita di Belam Vada dan nama asli Vikram merupakan Azad. Sedangkan keenam anak buahnya merupakan tahanan wanita. The one and only jailer Azad. Lalu ibu angkatnya Azad ingin menjodohkan Azad dengan seorang wanita. Ia meminta Azad untuk menemuinya. Lalu wanita yang dijodohkan dengan Azad tidak bisa hadir. Namun wanita tersebut menyuruh putrinya yang bernama Suji untuk menemui Azad. Di awal pertemuan antara Azad dan Suji, Suji terkesan dengan Azad dan menginginkan Azad untuk menjadi suami bagi ibunya. Lalu ketika Azad sedang bekerja di penjara, Suji menghubungi Azad dan memberitahukan kalau Suji mendapat masalah di sekolah. Kepala sekolah ingin bertemu dengan orang tua Suji. Suji pun meminta Azad untuk menemuinya di sekolah. Ketika Azad sudah berada di sekolah, ia terkejut bahwa Suji merupakan putri dari Narmada, polisi yang sedang bertugas untuk menangkap Azad yang menyamar sebagai Vikram. Setelah mereka berdua bertemu, Narmada memberitahukan ke Azad bahwa putrinya merupakan segalanya bagi dirinya. Narmada menerima Azad sebagai calon suaminya karena ia melihat Suji sudah nyaman dengan Azad. Setelah mereka saling bercerita dan saling memahami, Azad dan Narmada pun bertunangan. Kemudian setelah Azad bertunangan, ia dan anak buahnya menjalankan misi kembali, yaitu menculik Menteri Kesehatan. Seperti pada misi sebelumnya, Azad menyamar sebagai Vikram. Anak buahnya Azad membajak rumah sakit dan stasiun TV lalu menyiarkan langsung bagaimana Azad menculik Menteri Kesehatan. Penculikan terhadap Menteri Kesehatan pun menjadi viral. Narmada kembali ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Azad yang menyamar sebagai Vikram. Kali ini Azad dan timnya menuntut Menteri Kesehatan yang merupakan iparnya Kali untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik kepada rumah sakit pemerintah. Karena selama Menteri Kesehatan menjabat, fasilitas dan infrastruktur rumah sakit tidak mengalami kemajuan.
Bahkan beberapa RSUD atau rumah sakit umum daerah sangat terbengkalai, dan rumah sakit itulah yang menjadi lokasi Menteri Kesehatan berada. Di sana, Azad meminta Narmada untuk mengungkapkan kebenaran tentang kasus 60 anak yang mati di rumah sakit karena kurangnya fasilitas. Dan yang bertanggung jawab atas itu semua adalah Kementerian Kesehatan dan para staf medis. Namun Menteri Kesehatan tidak mau disalahkan. Ia malah mengkambing hitamkan seorang dokter bernama Eram yang merupakan anak buahnya Azad. Eram dituduh telah lalai menjadi dokter, padahal ketika 60 anak sedang mengalami kritis, dialah yang berusaha mencari alat bantu untuk anak-anak yang sedang mengalami sakit parah. Dia sudah meminta untuk disediakan alat bantu pernapasan, namun kepala rumah sakit tidak menyediakan, dan itu atas perintah Kementerian Kesehatan, karena dana untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur telah dikorupsi dan mengakibatkan fasilitas rumah sakit kurang memadai. Alhasil 60 anak-anak yang sakit parah tidak terselamatkan. Dr. Eram dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah memberikan pengobatan yang salah kepada 60 anak-anak yang telah meninggal. Akhirnya para staf Kementerian Kesehatan mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas kasus 60 anak-anak yang meninggal. Fasilitas dan infrastruktur di semua rumah sakit pun segera mereka perbaiki untuk menyelamatkan Menteri Kesehatan yang sedang diculik. Lalu dalam kurun waktu 5 jam saja, semua fasilitas dan infrastruktur sudah terpenuhi. Padahal Menteri Kesehatan sudah menjabat selama 10 tahun. Bukti nyata bila sistem berjalan dengan baik, maka segala apapun bisa teratasi dengan cepat. Orang-orang yang sakit pun akhirnya bisa merasakan perawatan yang baik. Para warga pun senang dengan kehadiran Vikram Rathore dan menganggap Vikram Rathore adalah pahlawan. Setelah semua tuntutan terpenuhi, Azad meminta Narmada untuk membawakan helikopter agar Azad dan anak buahnya bisa kabur. Setelah helikopter datang, Narmada menjebak Azad dan anak buahnya. Terpaksa mereka melawan Narmada dan pasukannya. Dengan pertarungan yang sangat sengit, Azad yang menyamar sebagai Vikram berhasil kabur bersama anak buahnya menggunakan helikopter. Ketika pertarungan antara Narmada dan Azad yang menyamar sebagai Vikram, Narmada sempat berhasil mengambil topeng yang digunakan oleh Azad dan berhasil mengambil selai rambut milik Azad. Lalu Narmada memeriksa DNA rambut milik Azad. Namun rupanya Azad menggunakan wig sehingga hasil DNA menunjukkan bahwa ada beberapa milik orang lain dari kelompok umur yang berbeda. Narmada pun segera memerintahkan tim forensik untuk menggunakan gambar sketsa Vikram Rathore yang didapat sebagai referensi untuk menggambar wajah Vikram Rathore dengan berbagai usia dari muda hingga tua. आपने जो भी बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे और विक्रम राठौर के इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज Keesokan harinya, Azad dan Narmada melangsungkan acara pernikahan mereka. Di samping itu, tim forensik berhasil menggambar wajah Vikram Rathore yang mirip dengan Azad. Lalu rekannya Narmada mencoba menghubungi Narmada. Akan tetapi, Narmada tidak bisa menerima panggilan dari rekannya karena ia sedang melaksanakan pernikahan dengan Azad. Lalu setelah Azad dan Narmada sudah menikah, mereka berbulan madu di suatu tempat. Akan tetapi anak buahnya Azad mengganggu bulan madu mereka berdua dengan menelpon Azad. Selagi Azad menerima telepon dari anak buahnya yang ada di penjara, Narmada mengecek ponselnya dan melihat kiriman gambar yang dikirim oleh rekannya. Narmada pun akhirnya mengetahui bahwa Azad merupakan Vikram Rathore. Ketika itu, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh anak buahnya Kali. Mereka berdua pun ditangkap. Mendengar keributan yang terjadi lewat telepon, anak buahnya Azad yang dipenjara segera menuju lokasi keberadaan Azad untuk membantu Azad. Ditangkapnya Azad dan Narmada oleh anak buahnya Kali, hasil kerjasamanya Kali dengan timnya Narmada. Rekannya Narmada memberitahukan ke Kali bahwa Vikram Rathore adalah suaminya Narmada. Alhasil mereka berdua ditangkap dan disiksa oleh anak buahnya Kali. Sementara itu, Kali berada di Rusia. Ia sedang mencari investor asing untuk membantunya membuat pabrik di India. Kali menawarkan berbagai macam keuntungan kepada para investor asing. Lalu Kali mendapat satu investor asing yang mau berinvestasi dengannya. Di India, ketika anak buahnya Kali ingin membunuh Azad dan Narmada, timnya Azad datang untuk membantu. Namun yang mengejutkannya, ayahnya Azad yang bernama Vikram Rathore datang untuk menyelamatkan anaknya yaitu Azad. Vikram Rathore segera membunuh semua anak buahnya Kali kecuali satu anak buahnya Kali yang cebol. Selain itu, Vikram menghabisi satu persatu anak buahnya Kali dengan kemampuan bertarungnya.
Setelah pertarungan selesai, Vikram Rathore menggendong Azad dan mengaku di depan timnya Azad bahwa dirinya adalah Vikram Rathore. Vikram Rathore. Kemudian, Kali mendapat pesan bahwa anak buahnya telah tewas. Lalu ia segera menemui anak buahnya yang telah tewas, dan rupanya di antara anak buahnya ada adiknya yang mati terbunuh. Kali pun ingin membalaskan dendamnya. Di penjara, setelah berhasil selamat dari aksi penculikan, Narmada dan timnya kini telah mengetahui bahwa tersangka utamanya adalah Azad yang merupakan sipir penjara dan 6 anak buah yang membantunya merupakan tahanan wanita. Narmada berencana untuk menyamar sebagai tahanan wanita agar ia bisa mendapat informasi lebih banyak ketika ia menyamar. Lalu Narmada berpura-pura terluka, kemudian ia dimasukkan satu sel dengan para tahanan wanita yang merupakan anak buahnya Azad. Di sana, Narmada pura-pura marah dan kecewa dengan Azad yang telah menipunya. Laksmi pun menceritakan asal-usul Azad kepada Narmada agar Narmada tahu bahwa yang dilakukan Azad adalah benar. Jadi Azad merupakan anak dari Vikram Rathore dan Aishwarya. Dahulu pada tahun 1986 di Barnala, Vikram Rathore merupakan suami dari Aishwarya. Selain itu juga ia merupakan kapten dari satuan unit khusus Angkatan Darat India. Dikala itu, Vikram dan timnya mendapat tugas untuk menyelamatkan 6 tentara dan 40 pengemudi truk yang disandra oleh penjahat. Di tengah misinya, Vikram dan tim mendapati bahwa senjata yang mereka gunakan tidak berfungsi. Alhasil mereka hampir dikalahkan oleh para penjahat. Namun karena rekannya berkorban, Vikram dan rekannya yang lain berhasil melumpuhkan para penjahat tersebut. Lalu mereka berhasil menyelamatkan 40 supir truk dan 6 tentara. Dengan keberhasilannya itu, Vikram mendapat penghargaan. Di dalam sesi penghargaan, ia memberitahukan kepada para petinggi militer dan para hadirin bahwa selama misi, senjata yang digunakan tidak berfungsi dan meminta untuk dilakukan penyelidikan kepada pemasok senjata. Pemasok senjata tersebut merupakan dari perusahaan senjata milik Kali. Kali pun disidangkan yang dihadiri oleh Vikram dan rekannya. Di dalam sidang, Kali berdalih bahwa kesalahan terjadi kepada manusianya bukan senjatanya. Kali telah membuat senjata dengan buku panduan berbahasa asing. Kali menyalahkan penggunanya karena tidak mengerti bahasa yang ada di buku panduan. Itulah sebabnya senjatanya tidak dapat digunakan karena salah menggunakan senjata modern. Namun Vikram mempraktekkan bagaimana mereka menggunakan senjata itu dan menembakkan senjata itu ke Kali. Namun memang dasarnya senjata itu rusak, maka tidak terjadi apa-apa kepada Kali. Semenjak itu, perusahaan Kali telah menjadi daftar hitam untuk pemasok senjata bagi militer India. Tidak terima reputasinya hancur karena perbuatan Vikram, Kali dan anak buahnya menculik Vikram yang sedang bersama istrinya. Lalu membayar oknum polisi untuk menjebak Vikram dengan tuduhan bahwa Vikram telah menjual data pertahanan negara dan dinyatakan sebagai pengkhianat. Sedangkan Aishwarya yang tidak terima membunuh oknum polisi yang menjebak Vikram. Lalu Aishwarya dijatuhi hukuman mati. Namun ketika ingin dihukum mati, ternyata Aishwarya sedang hamil. Jadinya hukumannya ditangguhkan sampai anak yang dikandungnya lahir dan berusia 5 tahun. Sementara itu, Vikram yang diculik dibunuh oleh Kali dengan menembaknya dan menjatuhkan Vikram dari pesawat. Vikram pun jatuh ke sungai, kepalanya pun terbentur bebatuan yang menyebabkan ia hilang ingatan. Dan inilah awal mula ibu dan anak yang menemukan seorang pria yang mengapung di sungai. Pria itu adalah Vikram Rathore. Lalu Vikram dibawa dan dirawat di desa di mana ia ditemukan. Sampai akhirnya ia dijuluki sebagai penyelamat desa ketika desa yang merawatnya mendapat serangan dari kelompok militan. Lalu di penjara wanita, Aishwarya tidak mengetahui bahwa Vikram masih hidup. Ia hanya mengetahui bahwa Vikram telah meninggal karena dibunuh oleh Kali. Kali sendirilah yang memberitahukan ke Aishwarya. Kemudian selama masa penangguhan, Aishwarya melahirkan Azad di penjara. Azad tumbuh kembang di dalam penjara bersama ibunya. Para tahanan wanita pun menyambut baik kelahiran Azad. Azad begitu dicintai oleh para tahanan di sana. Selama Azad tumbuh kembang di penjara, ibunya selalu mengajari Azad dan memberitahukan bahwa ayahnya bukanlah pengkhianat, melainkan seorang pahlawan. Sampai di hari ulang tahunnya Azad yang ke-5 tahun, Azad harus berpisah dengan ibunya karena waktu penangguhan sudah selesai. Melihat perpisahan Azad begitu menyedihkan, sipir wanita bernama Kaveri mengadopsi Azad dan mendidiknya hingga Azad menjadi sipir di penjara wanita tempat ibunya dipenjara hingga sampai saat ini. Dan Azad banyak melakukan perbuatan baik bersama ke-6 tahanan wanita. Good to go, girls?
Itulah kisah masa lalu Azad dan kedua orang tuanya. Narmada tak kuasa menahan air matanya ketika ia mengetahui masa lalu Azad. Di tempat lain, Azad yang diselamatkan oleh Vikram dibawa ke markasnya Azad. Di sana ia dirawat. Ketika Azad sadar, ia melihat Vikram dan beberapa orang yang menunggu dirinya sadar. Lalu Azad menyadari ada satu polisi yang ia ikat sewaktu di kereta pada misi pembajakan kereta. Rupanya polisi itu adalah anak kecil yang dahulu menemukan Vikram yang mengapung di sungai. Kini anak kecil itu sudah dewasa dan menjadi polisi. Ketika ia melihat Azad di kereta, ia mengingat pelamat di desanya yang mirip dengan Azad. Lalu ia mencari tahu tentang Vikram Rathore karena Azad menyamar sebagai Vikram Rathore saat beraksi. Setelah melakukan penyidikan seorang diri, polisi itu menemukan sebuah artikel tentang Vikram Rathore, lalu mencari keberadaan timnya Vikram. Dari 6 orang, hanya 4 yang masih hidup. Keempat orang tersebut dikumpulkan dan diberitahu bahwa Vikram Rathore masih hidup, namun sedang kehilangan ingatannya. Lalu keempat orang itu dibawa ke desa di mana selama ini Vikram Rathore berada. Mereka pun berkumpul. Si polisi itu mengingat janjinya kepada Vikram sewaktu masih kecil. Dahulu saat masih kecil, ia berjanji ke penyelamat desa yaitu Vikram bahwa ia akan mencari tahu siapa sebenarnya pria yang telah menyelamatkan desanya. Dan sekarang polisi itu sudah mengetahui bahwa sang penyelamat di desanya adalah Vikram Rathore. मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। ये मेरा वादा है आपसे। Di pelabuhan, Kali mendapat panggilan oleh investor asingnya. Investor asingnya ingin memastikan kerjasama mereka. Kali pun meyakinkan investor asingnya bahwa sebentar lagi dia akan mencalonkan diri di pemilu yang akan dilakukan. Dan dipastikan dia akan menang. Di lain tempat, Narmada dan keenam anak buahnya Azad dibawa ke ruang interogasi. Di sana rekan kerjanya Narmada yang bernama Irani mengungkapkan bahwa ia telah bekerja sama dengan Kali. Dan memberitahukan bahwa Kali meminta dirinya untuk membunuh semua yang terkait dengan Azad termasuk Suji. Namun upaya mereka membunuh Suji, Narmada dan yang lainnya diketahui oleh Azad dan Vikram. Segera mereka beraksi menolong mereka yang akan mau dibunuh oleh Irani dan pasukannya. Vikram pergi untuk menyelamatkan Suji, sedangkan Azad pergi menyelamatkan istri dan yang lainnya. मेरी औरतों का है। Kemudian pada saat terjadi baku tembak, Laksmi terkena tembakan yang mengenai perutnya. Ia pun dibawa ke ruang perawatan, namun nyawanya tidak terselamatkan. Sebelum meninggal, Laksmi sempat terbayang masa lalunya yang dimana ia dan anaknya berusaha bertahan hidup dari tercemarnya lingkungan di tempat tinggalnya. Gas beracun dari pabrik Kali memusnahkan banyak keluarga termasuk keluarganya Laksmi. छोटू सांस ओके रखो। काली की फैक्ट्री से जो जहरीली गैस निकली थी। Setelah Laksmi meninggal, Narmada menggantikan posisi Laksmi. Dia juga ingin melawan sang raja terakhir yaitu Kali yang banyak menyebabkan kerusakan. Mereka pun bergabung untuk menggagalkan rencana Kali menjadi pemimpin di India. Mereka pun mengatur rencana, dan rencananya adalah mencuri truk yang berisi uang untuk mendukung pemilunya Kali. Kali menggunakan uang itu untuk para kandidat yang menjadi lawannya Kali. Kali berupaya untuk membayar mereka supaya Kali bisa menang dalam pemilu sesuai dengan keinginannya dan juga mencurangi hasil pemilu dengan uang tersebut. Azad dan Vikram dibantu dengan yang lainnya bekerja sama mencuri truk tersebut saat iringan truk sudah terlihat di tengah jalan. Mereka pun segera melakukan aksinya untuk mencuri truk tersebut. Proses pencurian truk itu tidak mudah. Banyak anak buah Kali mengawal truk tersebut. Alhasil mereka dengan susah payah berusaha sekuat tenaga untuk berhasil dalam misi yang mereka lakukan. Di sisi yang lain, Narmada ditugaskan bersama para tahanan yang lain berpura-pura untuk meminta bantuan karena ada yang ingin melahirkan. Lalu mereka mencuri truk yang membawa mesin pemungutan suara. Sementara itu, Vikram dan rekannya tertangkap oleh anak buahnya Kali saat mencuri truk. Namun Azad berhasil melarikan diri dan pergi ke penjara. Vikram dan rekannya yang tertangkap oleh Kali disiksa dan Kali ingin membalaskan dendamnya kepada Vikram. Namun Kali tidak menyangka bahwa Vikram masih hidup. Sepengetahuannya, Vikram Rathore telah dia bunuh. Lalu, Azad yang berhasil mencuri truk, kini ia berada di penjara wanita dan merilis video siaran langsung. Di video tersebut, Azad meminta pihak berwenang untuk mengirim negosiator. Lalu negosiator pun didatangkan. Dia adalah Madhavan Nayak.
Penampilan Azad yang secara terang-terangan ke depan publik menjadi viral dan banyak yang meliput di area penjara wanita. Para warga sudah menunggu apa yang diinginkan oleh Azad. Lalu Nayak yang sebagai negosiator mengirim pasukan untuk menyerang Azad di dalam penjara. Namun pasukan yang dikirim tidak mampu melawan banyaknya para tahanan yang sudah siap bertempur di dalam penjara. Setelah pasukan yang dikirim gagal, Nayak akhirnya menerima tuntutan Azad. Lalu Azad meminta surat yang telah ia kirimkan untuk ditandatangani oleh kepala negara. Tuntutan yang mustahil karena sudah melibatkan kepala negara. Namun Azad yakin kepala negara tidak akan menolaknya karena ini menyangkut para warga India. Karena Azad sudah mencuri mesin pemungutan suara. Jika pemilu ditunda, maka akan berdampak kepada perekonomian negara dan demokrasi akan terancam. Mustahil untuk membuat mesin baru karena membutuhkan waktu yang lama. Di dalam surat yang dikirim oleh Azad, Azad menuntut kepala negara untuk menutup 53 pabrik dengan imbalan mesin pemungutan suara. Setelah banyak pertimbangan, kepala negara akhirnya memberikan tanda tangannya. Banyak pabrik yang mencemari lingkungan akhirnya ditutup oleh pemerintah, termasuk 13 pabrik milik Kali. Kali pun ketar-ketir setelah mengetahui kondisinya. Investor asing pun menagih janjinya. Jika Kali gagal mendirikan pabrik sesuai perjanjian, maka Kali siap-siap akan dibunuh oleh investor asingnya. Kemudian Azad di depan publik membuka semua penyamarannya dan menjadi diri dia sendiri. Lalu memberi pesan kepada seluruh masyarakat tentang pemilihan suara yang akan dilaksanakan. Azad meminta kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar. Tanyakan ke mereka yang mencalonkan diri. Gunakan hak pilih untuk menentukan masa depan bangsa. Jangan memilih karena ketakutan atau imbalan yang mereka berikan berdasarkan atas kasta, agama, atau komunitas. Azad mengajak kepada seluruh masyarakat untuk lebih kritis dalam hal pemilu. Jangan sampai pilihan yang kita pilih salah dan mengakibatkan keterpurukan bagi bangsa. Jika masyarakat lebih kritis dalam pemilihan suara, maka sistem pemerintahan akan berjalan baik sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi korupsi, kesengsaraan, dan yang lainnya. Masyarakat yang melihat pesan Azad menjadi terbuka dalam pemilihan umum dan merasa bangga. Lalu Azad menepati janjinya bahwa ia akan menyerahkan mesin pemilihan suara yang ia curi. Mesin itu pun dipersiapkan. Namun Kali tiba di penjara setelah ia mengetahui bahwa Vikram dan Azad adalah dua orang yang berbeda. Kali dan anak buahnya pun menyiksa Azad di depan Vikram. Namun Vikram masih bingung dengan keadaannya, sehingga dia tidak melakukan tindakan apapun. Sampai pada akhirnya, ketika Kali mencoba untuk menembak Vikram menggunakan senjatanya, senjata yang digunakan oleh Kali rusak, membuat ingatan Vikram kembali setelah ia mendengar suara senjata yang tidak berfungsi. Vikram. Setelah mengembalikan ingatannya, Vikram dan Azad bertarung bersama melawan Azad dan anak buahnya. Di dalam pertarungan, Azad dan Vikram saling bahu-membahu melawan sang raja terakhir yaitu si Kali. Kali dan anak buahnya pun dapat dikalahkan. Setelah Kali dikalahkan, Kali pun digantung sama seperti Aishwarya yang digantung. Berapa bulan kemudian, Nayak menemui Azad yang sedang berlibur. Rupanya, selama Azad menjalankan misinya itu, semua berkat bantuan dari Nayak yang seorang agen rahasia. Nayak berpura-pura menjadi negosiator demi melancarkan misinya bersama Azad. Lalu Nayak yang menemui Azad menugaskan misi baru yang menargetkan bank-bank Swiss. Dan uang hasil mencuri dari Kali diberikan ke para orang-orang yang membutuhkan. Dan inilah ending dari film ini. Swiss Bank. Oke, segitu saja dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.